Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menyampaikan pidato tentang adaptasi kebiasaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Salatiga dan teman-temanku yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan. Akhir-akhir ini kita hidup dengan penuh berita tentang COVID-19 di TV, radio, media sosial, atau media digital manapun. Obrolan di rumah, di kantor, dan di telepon juga membicarakan tentang COVID-19. Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, gemas, khawatir, marah-marah, maupun juga ada yang tenang atau tetap percaya diri. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, atau dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak berproduktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat kota, maupun masyarakat daerah. COVID-19 memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk sangat kecil yang berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk, pilek, flu, demam, gangguan pernafasan, namun ada juga yang tidak nampak atau muncul gejala apapun. Dan dalam kondisi parah, COVID-19 bisa menyebabkan gagal nafas dan berakhir pada kematian. Penularannya biasanya melalui droplet atau percikan batuk atau bersin. Virus ini dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan nafas orang yang terinfeksi, yang kemudian terhirup oleh orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun, cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini belum ada obat atau vaksinnya, dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia. Sampai saat ini, kasusnya masih terus meningkat. Untuk melawan virus ini, hal utama yang harus kita lakukan adalah melakukan pencegahan seperti sering mencuci tangan pakai sabun, menerapkan etika saat batuk atau bersin, rajin selalu memakai masker, meningkatkan daya tubuh, dan tidak lupa menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Cukup mudah bukan? Intinya harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Kelihatannya hal ini memang sepele, tapi kenyataannya masih cukup banyak orang yang tidak mampu melakukan hal tersebut. Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar paham yang harus dilakukan supaya terhindar dari COVID-19. Namun, hasilnya masih belum memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka pada 15 Mei 2020 menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi wabah. Untuk mengatasi wabah ini, itu keniscayaan. Itulah yang banyak orang
sebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Pada masa pandemi, masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru yang dapat berdamai dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan tatanan hidup baru adalah new normal, yaitu suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institut yang ada di dalam wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi resiko penularan yang tinggi. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Selanjutnya, agar new normal berjalan dengan lancar, maka dinarasikan menjadi adaptasi kebiasaan baru. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bisa bekerja, berakan, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19 ini. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan, tinggal di rumah terus? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin bisa kembali bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar bisa produktif di masa pandemi ini. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cipika-cipiki, cium tangan, berkerumun atau bergerombol, malas cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena untuk mencegah penularan COVID-19. Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru ini dimanapun berada, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah sering mencuci tangan pakai sabun, memakai masker saat keluar dari rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, istirahat yang cukup, rajin olahraga, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Saatnya kita menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru tersebut. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.